Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratul Muharamin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, wabil khusus saudara dan semulia, para habaib hadir di tengah-tengah kita. Oke. Eki karito Al-Habib Yusuf Al-Khirid, Habib Abdul Qadir, dan seterusnya para habaib semungkin tak sebut juga seterusnya masyayikh terkhusus dekat guru bertekal sampai dengan seterusnya Raden Kiai Haji Isbat bin Abdul Qadir bin Mahfud. Semoga Allah Subhanahu wa taala ipalanjeng umurah paringin dulih ngakuin potah karena beliau hiburan araji untuk kedua kalinya. Insya Allah isusul kan itu bahaya karena punya nyireng dan sakitnya para majelis keluarga terus epon pengasuh pondok pesantren Al-Isaf kakak dan kaulah Kiai Haji Lafan Habibullah serutin setiap setok abri loko luhmain ya kabupaten kaulah. Alhamdulillah saya kan itu kabupaten kaulah ala setawati pantes membicarakan sosok Kiai Haji Habibullah. Karena badan kaulah kali itu timin audit sarang beliau hanya sebatas waktu singkat. Artinya kali itu timin untuk sarang beliau mahasiswa pondok pesantren Al-Isaf pada usia 9 tahun. Sehingga masa kebersamaan badan kaulah sarang Abah mulai dari tamis, kalau teori tamis kali itu benar pada usia 7 tahun, berarti masa kebersamaan badan kaulah sarang masih kali itu namun 2 tahun. Nah, saya paling pantas kami membicarakan sosok Kiai Haji Habibullah Rois. Bagi itu kakak badan kaulah beda kakak Kiai Khairul Kayis sesejaki bakal melangsungkan ibadah haji. Semoga lancar, amin. Selamat oleh haji saya mabrur dan makbul dan semoga oleh sedunia, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat sesami mulia, apa-apa maka itu membicarakan sosok musis menjadi perkara yang penting dijadikan satu item di dalam acara multaqa musis. Karena artinya timin kali itu palingin kitab sareng kafahri ketika abi nikah dunia kafahri kan itu bani kelampi bersaro padahal mana bimatananya paling gak butuh saro tapi sareng kafahri kan itu palingin kitab laqad iful minan wal isyarah karena nepon Syamsul Wahab Asy'arani. Nikola manabi ampun mantan laju kenging bakun minta kitab ini. Jadi manabi fito minta kalustang artinya minta kitab boleh. Dan kitab lato iful minat wal isyarah itu buaki sang Syamsul Wahab Asy'arani ngutip pernyataan nepon Imam Syafi'i. Dabun Imam Syafi'i man qata'a hablal masyayikh qata'a Allahu lahul imdad. Orang yang semutus tali tampar si nyambung lagi ba'a benda guru maka sarang Allah bakal putus juga imdad dari ajudan epon Allah, pertolongan dari ajudan epon Allah kan itu bakal putus deka orang semutus hubungan sarang guru. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lagi taki cara nyambung sepaling kuat di dalam keguruan kan itu pun apa? Itu buaki engki kan itu as-sayru ala nahjil masyayikh wa manhajihim. Yang kita itu ajalan yang tasah sirah atau manhaj serta nahjana para masyayikh. Saya kira kami ngaoni ketika apa kehidupan beliau di dalam muson pesantren, kehidupan beliau di dalam ngabdi dalam masyarakat, kehidupan beliau di dalam sehari-harinya, maka tentu kak itu harus mengetahui sejarah atau sirah dari kehidupan muassis pondok pesantren Al-Isaf. Eki berobutan. Saya kena perlu keangkui membacakan biografi muassis pondok pesantren Al-Isaf, malai ba'aban kali itu ngauningin katipun apa cara beliau di dalam mengisi hari-harinya kalau berpenuh ibadah. Cara beliau keangkui alatin santai-santai nah malai jadi orang yang bermanfaat keangkui umat Muhammad. Cara beliau keangkui memperlakukan anak-anaknya, adidi takut tanah, adidi istri-istrinya. Sehingga kebetulan kalau sang panjenengan insya Allah bisa nilai dalam panah muassis berkali itu menjadi tali penyambung yang paling kuat hubungan kita dengan muassis. Amin Allahumma amin. Amin.
Singkat saus di iktifa wal ikhtisar, betul kalau kali itu nulis tulisan agak panjang, belum lemper. Mana dia kui kertas folio. Tapi artinya akan mempersingkat saus. Dan itu pengarang yang bicarakin karena tugasnya namun membacakan benih menyampaikan. Tapi karena bahasa kali itu banyak bahasa buku, takut sampai sekarang aku tak paham. Jadi dikal kui bahasa lisan saus, tahu sama dengan tulisan ini. Kiai Haji Habibullah Wa'is kali itu dilahirkan pada tanggal 6. Pada tanggal 6 waktu subuh bulan Jumadil Akhir tahun 1252. Jadi 1252 bulan Jumadil Akhir tanggal 6 hari Kamis waktu subuh Kiai Haji Habibullah kali itu dilahirkan di bumi Kelabaran. Lahir dari sosok ibunda yang sangat luar biasa, dikenal sebagai wanita yang tangguh. Tangguh di dalam adidik tapokanah, tangguh di dalam alatin lakinah, tangguh di dalam adu'a kina potongah semoga jadi orang-orang segera tumuku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nyai Alia Kadintoh satajana potongah menyaksikan betapa beliau adalah sosok wanita yang sangat menjaga lisannya dari membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan boleh sampai membicarakan hal-hal yang diharamkan. Beliau Nyai Alia Kadintoh lisannya hanya terucap dikir, hanya terucap munajat-munajat indah di persetingga malam. Kakwe adu akina potona supaya selamat dari siksa kubur. Beliau Kadintoh lisannya hanya digunakan kakwe mos Al-Quran, kakwe ngajarin ikra, kakwe ngajarin orang-orang yang tak ngawinin mos Al-Quran supaya ngawinin mos Al-Quran. Tak toman agibah orang lain, bahkan menabiba dan potona Kadintoh pol-pol. Nyai Aliyah berpesan sehingga jangan sampai ada orang lain untuk takut memberikan foto untuk kompon pas acara tak berada kejuan orang lain. Dan Nyai Aliyah kan itu sosok yang sangat luar biasa. Bahkan pada saat usia beliau hampir 1 abad, Nyai Aliyah kan itu tetap istiqomah, mulang para santri, mulang cucu-cucunya, mulang para tetangga di dalam nos Al-Quran berikrar. Bahkan pada usia senja hampir 1 abad, Nyai Alia kan itu tetap istiqomah ngaji. Istiqomah ngaji. Ngaji kan itu berdiri dekat guru, tapi dekat kumpul-kumpul tak gengsi pun Nyai Alia. Kayak Lafan ketika kali pertama menjadi pengasuh, Nyai Alia kan itu nyokong kangkui supaya berdeson semenyambung dari pengajian pengasuh yang kita itu kelafan supaya sambung dekat lemah supaya bisa ngaki pengajian di Haji Muhammad Dr. Habibullah. Dan setiap minggu Kak Dintoh Nyai Aliyah tidak pernah rutin, tidak pernah absen di dalam menghadiri muslimatan pengajian juga sarang kumpul ya. Egi Kak Dintoh Kiai Haji Nawawi Tibian. Saya ngatar biasa Kak Dintoh kakak Afedan kau udah kayak Khairul Kayis. Karena beliau memang kasokan dari Mbak Aliyah. Nah kan abad mirip sama Mbak Aliyah beliau kan itu. Jadi Mbak Aliyah kan itu sangat mengerti betul tentang sabda Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Tak pernah ambu ajar, lebur daga ilmu, tak topang kanghui ngaji. Bahkan beliau Kak Dintoh sering mengkhidmahkan dirinya bahkan sampai ujung hayatnya keangkui alatin umat, keangkui alatin kompoyah, bahkan kena bersandena maus Al-Quran. Libur daga ini. Makanya jangan heran kemudian putra-putra beliau, putri-putri beliau menurunkan orang-orang yang ahli ilmu karena sebab kecintaannya Aliyah terhadap ilmu. Mangalah Toron Kiai Haji Habibullah Wa'is, pengasuh pondok pesantren Kelabaran, pendiri pondok pesantren Kelabaran. Lahir Kiai Haji Hariri Wa'is, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Muqri As-Salafi. Lahir Kiai Haji Muzammil, merupakan pejuang yang kiprahnya dikenal oleh banyak kalangan luas, khususnya orang-orang yang awalnya tidak mengenal Islam. Seperti Muzammil Elatinin sakoni demi sakoni saya kena bisa memalaki Islam Kelabaran sempurna. Lahir Kiai Haji Nahdi Rais, guru Pedal Kaulah, sehingga mendirikan pondok pesantren Al-Ibrahimi Masaran Sentolaya. Lahir juga dari jalur bini Kiai Hanan Tibian. Lahir juga dari jalur bini Kiai Haji Nawawi Tibian. Lahir juga dari jalur bini Eki Kaditoh kakak Pedal Kaulah. Dan sekaligus juga ketimat tua mangken Eki Kaditoh Kiai Haji Bahlul Widat. Lahir juga
dan kaulah seperti matua macadi yang kita itu Kiai Fahri lahir juga Kiai Nurul Ridha pendiri pondok pesantren Nurul Rahmah banyak tokoh-tokoh kali itu di ahli ilmu. Mana binian malam itu rohan dia nak foto si ahli ilmu dia gede sana kagui aja dah makna tak terucap kata-kata yang tidak bermanfaat pokoknya sampai berkata kata-kata yang diharamkan oleh ajudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Palepur ngaji, palepur ngerti. Saya kira insya Allah menabikan itu pelakon ini dalam panahnya aliyah. Maka nak foto ini juga jadi orang-orang saya, nak foto juga jadi orang-orang saya ahli dalam ilmu, ahli dalam ketakwaan. Amin Allahumma. Amin. Ayah beliau Kiai Rais. Kali itu juga menurut sejarah yang saya telusuri, beliau merupakan sosok yang sangat gigih mencari kasab yang halal. Bahkan ketika beliau hendak mengirim Syekhana masih pondok pesantren Al-Islam dekat Sidogiri, beliau tadi tak ajaran sokoh dekat Sidogiri. Yang jaraknya menurut Google Map malah 216 km. 216 km. Kak itu tak nyambi barat kosong dari Kalaban ke Sidogiri, nyangkol teker, nyangkol kain, jual torok jalan, sehasil yang tidak seberapa itu kemudian dijadikan kiriman kami masih pondok pesantren Al-Islam. Menangking, aduh, ngirim anak kena benamplop cabang tinggi. Pas ngaruh pak anak jadi orang sesoleh bentakwa, mana bisa ikhram lagi dan keputusan itu tak berasal dari kasab-kasab selesai. Mana orang ini mana bitero anjana potoh akatil masis, maka usahakan binin panjenengan kali konsulasi nyolon, maka tak ada cara perkara setelah guna. Malah tak ada kajuan orang lah. Berpanjenengan usahakan di dalam kasab perkara itu pastikan berasal dari kasab-kasab si halal. Jangan kabur soki, kerak falgan itu dimana kui tornado. Bulan-bulan yang betul dimingga naga sarkak empuk badan kau bahulu dan itu ada kagetnya kui tornado. Tapi mereka mau bilang fire, Innova, katana, sepeda ekmek. Ini kebarokan adalah asal doko pensep toroko mendekan. Hadirat sesami mulia. Dimin hidup sosok asmana kali itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kali itu seketika dijadikan seorang khalifah. Beliau kali pertama yang dilakukan adalah ngolok Abdullah bin Salim. Abdullah bin Salim salam Umar bin Abdul Aziz etikani. Kenapa tujuan atikanan Abdullah bin Salim Umar bin Abdul Aziz kali kemarin tadi Abdullah bin Salim oleh saki sejarahnya Umar bin Khattab kan mbak. Supaya kok bisa ngorok dalam panah kan mbak Umar bin Khattab. Akhirnya beliau dikenal sebagai min ahadil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Karena kenapa? Karena kenceng semata sejarah orang sepuh. Dan sempurna, kencang macam sejarah, para tuh sempurna selesai. Dekat itu mana dipancingan teror. Jadi orang sesami salam masis, maka juga alakoh sesami salam konapa seikalato salam masis. Dalam kitab Al-Aswaul Nabair, Imam Suyuti ada waki, lasna wa inkunna dawi hasabin yauman alal ahsabin at-takilu. Nabni kama kanat awailuna tapi wa naf'alu islama fa'ami. Jadi Imam Suyuti sekalipun punya nasab setekik, guru saya luar biasa mulia, tapi beliau kan itu tak ada tanggungan dekat guruna, tak ada tanggungan dekat nasabah. Orang hebat kan tipon apa? Guruna daripada Musa As-Samiri, malaikat langsung. Tapi karena kan itu Musa As-Samiri tak menyesuaikan di dalam ajar yang sesuai dengan manhaj nabawiyah, akhirnya kan itu tak jadi orang yang sempurna. Nah, Umar bin Abdul Aziz kan itu kemudian menjadi sosok yang luar biasa hebat. Karena nafni kama kanat awailuna tapi wa naf'alu mislama fa'alu. Menurut yang wasis, maka di dalam mutola'ana harus juga akadnya wasis. Di dalam juga katipon apa istiqomah ngajar juga harus akadnya wasis. Di dalam ngastebe nomor sokom juga harus sami salam wasis. Tanpa bisa makin banyak ketika ditanya hukum tak akan kaget tak langsung jawab kalau pemedem tanah. Rekan mata pun beda ini aja pada ini bisa tergambar semua ibarat. Mana di masjid ini kan itu ketika ditanya satu hukumnya selalu ketat dan gue menjadi saksi langsung betapa beliau ketika tanya si tumbokor beliau dikentar ke tempat atas. Yang ketat ini, nanti yang salah hati.
Hadirin sesami muda, ada 3 hal yang akan saya bicarakan tentang muassis. Karena kali itu waktunya sangat singkat. Betul-betul namun beri waktu 10 menit. Ampun 10 menit. Berapa Pak? 10 menit akan membicarakan 3 hal tentang sosok Ki Haji Habibur Rais. Pertama tentang keistiqomahan dan kegigihan beliau di dalam ngaji, di dalam mulan, di dalam murad. Beliau Kak Bintoh menjadikan murad sebagai oksigen. Beliau sangat istiqomah menjaga daripada aktivitas mulan. Bahkan beliau sampai di dalam waktu songkan menjelang kewafatan, kubaila wafati, Ki Haji Habibur Rais rawat yang rumah sakit Makassar. Tadi itu betul kau dah rawinya dari Bahar As'ad. Sikoh jelas sikoh beliau, karena memang beliau termasuk tipikal suami yang sangat takdim dan rajin lagi. Bahasa lain dari takut dan rajin. Tadi itu tetap dengar lagi. Dari Bahar As'ad kan itu pernah menceritakan bahwa muassis timin rawat di rumah sakit Pamekasan. Ketika sedang dirawat, muassis kan itu sering Mamu akan dibuat apa? Penima bunga di matang bini pertama, di matang bini nomor 2, dak remah, tang tuku, dak remah, tang sabar putar. Tapi mamu kan masih sekali itu, ayo kok ngajar, lalu kau ngaji saja. Apa ngerasa masih sekali itu rumah sakit benar itu? Apa ngerasa masih sekali itu rumah sakit benar kenapa? Saya kira beliau kan itu nyumpon dari keluarga saya aja dari rumah sakit kangkui mulang. Bahkan situ saat muassis kayak Habibullah muassis Pondok Pesantren Al-Iskafkan itu nyukon dari rumah sakit Makassar, lagi-lagi dari rumah sakit Makassar nyukon ke angkui lagi mik nyukon ke angkui lagi mik supaya dia bisa mulang dari rumah sakit. Masya Allah, beliau tadi itu sangat semintar konjangan betul-betul tadi petimin maja status rais batu WA. Beda 2 perkara sepaling arosak dari pesantren. Pertama, Manabi Yaina kami itu sering undangan. Nomor 2, Manabi ngurusin travel. Karena sering libur di Kipon juga kan itu. Tapi kan itu namun kaidah al-nabiyah. Karena ternyata kayak sebagai itu juga menjadi pemandu salah satu travel. Jadi kan itu namun al-nabiyah. Al-nabiyah. Karena ketiga itu. Tapi semoga benar-benar sama penjenengan saja dia ambil kesibukan ketika ini sama Allah Subhanahu wa taala pesantren terus dibagikan dari pesantren sebarokah bermanfaat. Ya Haji Habibur Rais itu ketika punya konjangan kebetulan jadwalnya bersamaan dengan jadwal beliau mulang, beliau menggunakan dari konjangan. Tinggulah dari kadisa, malas beliau. Kalau jagain akan ngaji. Mengenai dengan Hasani ini lama sering mangkal hari ujuk malam dijagain mana doni itu dari Hasani tentang mangkal oleh Nabi Hasani kan itu. Jadi ketika disedih muassis, bahkan ketika muassis kami toh ampun tak bisa jaga dari kasurnya beliau bulan Ramadan kubai wafatihi nyong dak kalah dirajinah kangkui tetap ulang. Semakin pun di dalam ajunan saran dokter Kak kita disarankan istirahat total. Hentikan semua aktivitas termasuk ulang sementara waktu sampai panjenengan sehat. Tapi kenapa tidak guna muassis? Muassis kali tak ada bu negara di beliau yang ketiga. Dengan itu juga menjadi sinyal ini di abih tada di fil tarok wa mayyushabih abahu famadalam. Kekun bersami nasi berakhir dengan juga ini. Kalau boleh ya kan pada tua. Mereka itu ini muassis ketika kubaila wafatihi di bulan Ramadan pakunnya ondak kalajina maksa kami tetap ulang. Padahal beliau pun tak bisa jaga dari kasurnya beliau. Bahkan ketika asalat beliau akan asalat nireng. Dari saking sombongnya beliau, tapi beliau tetap memaksakan dari keluarganya kami tetap ulang. Akhirnya Kak Fatmur tadi itu saya mau sakit kayak apa? Abah saya manai, abah juga saya adalah sakit. Masya Allah, luar biasa keistiqamahan masih sekali itu dalam mulan. Bahkan suatu ketika masih sering nggak itu kelengar, kelengar tak sadar, asaren dan lain sebagainya sering iwak kesong tanah, ampun tak bisa ngajar sama sekali. Tepat satu rumah
beliau seketika itu sering mamung akadi beliau tepak ngajar. Tepak asaren mamung akadi tepakmu murah. Akhirnya para rajin beliau dan keluarganya yang di sekitar menyadari betapa kerinduan Ki Habib terhadap mengajarkan itu sudah memuncak sampai Ki bermamung dari dalam tayedunga. Kemudian di dalam tayedunga mamung apa? Mimpi basah. Ki Habib tadi itu di dalam mamung asaren amin pada Pak ngajar dari saking rindu dari Kang ngajar. Dan ini sangat luas kalau kita membicarakan istiqomah Ki Habib karena kan itu singkat waktunya maka dengan pun terbit bu pernah beli. Dia pun natanya PDF beli. Badan kau dekat itu tak akan ngalah hasil. Seluruh hasil dari penjualan buku kali itu akan disumbangkan dari pembangunan pondok pesantren Al-Islam. Kamu ke bekas mari ini kaki abang kaki alumni marah mas ada tay pemari bangunan kita pantos kamu tako mari orang alumni dia apa abang. Nomor 2. Bagaimana muassis Kak Tintok merawat, menjaga, mengelola serta mendirikan pesantren. Muassis Kak Tintok ini dalam mendirikan pesantren benih asal kecil kebentuk. Tapi dari saking lebar beliau kan ajar banyak orang yang seentar untuk ketika beliau akhir ketika beliau lambat laun semakin banyak jaga pesantren. Pun makan pada pesantren pun jaga madrasah pada pesantren pun jaga kamar. Tapi bagus juga nggak itu mengantisipasi sediakan hujan sebelum tak balik payung sebelum hujan. Dengan itu masih streaming ketika mendirikan pondok pesantren Al-Islam kali itu tandingnya tangkang masih kebentuk tapi murni dari saking beliau lebur mula akan tidak dikasih diburu akhir banyak orang sekarang tuh dari Ki Habib pas menutup dari kali itu di pondok pesantren Al-Islam. Akis akak itu dari awal pembangunan ke arah sana dekat biaya subhat termasuk diantaranya biaya pemerintah. Lalu ketika bangun dan kuliah itu rapat sama taretan betul kau dah. Mas Pan kali itu makumpul tantre tanah, makumpul betul kau dah ke Khairul Kajis, ke Sadat. Kami membicarakan tentang pendanaan pembangunan pondok pesantren putih yang sudah overload. Oleh 5% dari persen sebanyak 2 juta, sedangkan biaya yang dibutuhkan lebih sekian. Akhirnya minta sumbangan, tapi Kak Dito sangat diwanti-wanti oleh pengasuh supaya sumbangan Kak Dito netral dari biaya yang berkaitan dengan pemerintah. Alhamdulillah beliau pengasuh pondok pesantren Al-Islam masih berpegang teguh dengan prinsip awal didirikannya pondok pesantren Al-Islam. Bagi dalam mendirikan pondok pesantren Al-Islam akan didimin ibu Detebaki sang pengasuh pondok pesantren Al-Islam bahwa Ki Habib ingin mencetak santri-santri yang ketika pulang Kak Dito nyebaraki ilmunya alat itu umat Rasulullah sebenarnya itu kebutuhan jangan sampai pada umat Rasulullah kan itu tak mau ingin pun apa sewajib saya ingin negara tak mau ingin pun apa seharam saya ingin tinggal muassis Kak Dito tak rela menabi pada sintung dari umat Rasulullah kan itu butuh di dalam ajaran ilmu agama mana akan didimin cerita kisah pengasuh ketika pada alumni rapu dengan muassis saya baik saling berikon apa mungkin lakona, berempah mungkin kotana, tapi saya periksain monang kita. Bahkan dari saking besarnya keinginan Ki Habib kali itu sobat di satu di pesantren Al-Islam, santri-santri Al-Islam. Jadi orang-orang yang menyebarkan ilmu sampai ke Habib muassis kali itu ketika manggil santri, manggil kiai. Kalau orang kali itu manggil kiai. Hidudin, Sefirawan Kendi, Hasani. Panggil kiai tapi apa make Habib tadi itu manggil para asatid kalau bagi kiai Kak Tintok merupakan sebuah ungkapan penghormatan sekaligus harapan. Panggilan penghormatan sekaligus harapan muassis supaya ustaz-ustaz menggelaban ketika mulai menjadi kiai yang berarti kiai dalam peran bagi kiai dalam jabatan. Paham? Jadi kita muassis Kak Tintok ingin satu di Al-Islam menjadi seorang kiai dalam arti berperan sebagai kiai sekalipun tak yang itu kiai. Yang ngarap ngentangin nama sepanggil lagi. Gimana tahu? Nah ini gitu. Kalau pakai Habib, pakai tiba-tiba pidato, atau metu eson gitu. Dia nyanyi tuh kalau pakai Habib nyanyi gitu. Pas keras, nyanyi ya.
Jadi panjenengan manabi terro nyambung atau sebagai muassis, terro yako kalaupun santri yang dibanggakan oleh muassis, paling mana panjenengan kali itu niatan kangkunya bagi ilmu. Badi mulai terro alaku kasih buang jauh ke Jakarta ini. Sekalipun ketika pulang alaku tak pernah apa-apa niatan. Mulai dari pontuk niatkan kangkunya bagi ilmu dan muassis, kangkunya mampu ngabur lebur namas muassis. Terakhir betul-betul berarti membiarkan wasiat muassis terakhir. Malah pada ingat satu janji. Muassis kali itu sebelum sedah sering wasiat. Ingkun wasiat sesering disampaikan secara lisan sehingga jadi peniklim atau karan dia. Walau udah bermasking bagaikan Israel dan Palestina. Udah Palestina masking Israel lah. Atau kalau tak teman beda akal saya kira setiap kali apa kali itu ampun saya burung kali itu melawas wasiat kaki saya jadi peniklim jaga sampai atau sampai makin ibu ini keberapa kan? Yang alhamdulillah aku pun masuk ke tingkatan al-kawinin al-ghaibah. Saya kira misalnya nama. Hebun wasis alhamdulillahirabbil alamin. Kan itu sebagai closing statement. Sebagai penutup dari apa sih bisa sampaikan tentang muassis. Wasiat muassis sebelum mesedah kan itu ditulis pada tanggal pada tanggal 6 Rajab 1427 atau pada tanggal 31 Juli 2006. Kali itu wasiat ditulis di 2006 sareng muassis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Serena sengkok latua maka alasa perlu sengkok masena ada kapotoh. Kitum sengkok mesen dak foto-foto jangan sampai ke lebur katunya sebab kalaban sebab lebur katunya ada bisa bangan ala kose masalah ada kapangiran saya ngasih lagi ada katunya gabung dengan Nabi hubbud dunya ra'sul li khatiyah wasiat pertama angkui kalam nahi selebih abna wa tempat kalam aman beliau merentah awasiat dengan foto dan juga alumni jangan sampai ke lebur katunya mungkin boleh disebut dunia. Aduh. Anna dunya kallati yaraha salihul ibadi amin. Yang nomor 2, jak cubaan sangkaan dan orang lain. Langkong-langkong famili. Sebab kalau mencoba sangkaan pas tak nemu orang bener. Mencoba sangkaan tak nemu orang bener. Saya bener namun abang nanti. Orang cubaan sangkaan ada tak? Tak kira nemu orang bener, saya bener namun abang di ibi. Silakan ilarang juga ban Allah kalau banta guna ya ayyuhalladzina amanu al-ayah. Apa boleh seatas al-khabar dari orang. Banta guna fala tuzakku anfusakum. Apa boleh seatas al-khabar dari orang silakan tak berduri dengan hukum. Mirana ilarang juga ban Allah inja akum fasikun al-ayah. Dan orang salaan sangka Arya mesti orang silakan coba lakona. Tabun syair ila sa'afi'lul mar'i sa'ad dunuhu wa saddaqa ma yaqaduhu min tawahumi wa ada muhibbihi bi qawli udatihi wa asbaha fi lailin minasyaki muhdimi. Ketika itu wasiat nomor 2 juga angkui kalam amal sampai cuban sangkaan dari orang lain. Timin apa tadi itu lepat mentalang siring. Juga ngawinnya kali itu kebahar seselagi-lagi sikok. Kali itu lepat dan talang siring manggiin muda-mudi akunjingan nongkrong epekir pantai. Mendiani kan langsung ngecap ucar pacaran tapi lu masih hutan. Duh lebu seneng dengan mantanannya. Terus hutan malah lagi. Tomang timin apa kali itu edukanin sang almarhumah umi. Bah lambat kali itu pada para abah atalan jadi di PRD saya kena matik benar berdekam berabah pas nangkala pun ternyata benar elang pak urus pak sir segala benar bian dia sir segala benar beliau saya atalan di PRD apa aja
tinale arwa orang teruangketan foto mulai lambat senyita tadi pese berde lorong cet sebenarnya lorong cet aike mani lu sebab lorong tapi pas ngalah sebab lorong lani sergia orang tadi pese teruangketan foto kusukan mana lu habibnya ini nomor 2 jangan senang lecek sanajan untuk hakikatnya sebab Allah tabu laknatullahi alal kadhibin. Jangan senang lecek. Dan kalau ini sebelum untuk terakhir perjumpaan kalaban abagan itu pesen aja lecekan. Karena kita termasuk lecekan buat. Minta sang kabar. Mari kita ke rumah nah. Punten beri 2 second. Minta ke rumah. Mari beri kabar nah. Punten beri 2 second. Boleh lewat tos dulu. Minta ke umi. Mari beri dia apa nah. Punten beri 2 second. Boleh ketok second salam gue dekat TV. Akhir apa kan itu sering wasiat saya ngajak lagi kantor. Nomor 4 pas seneng nyala bernyaporah dan orang lain karena tengkah jadi ya yang alam Allah kalau pentabunah wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Jadi pas seneng nyala apa kan itu dimin seneng nyala bahkan dimin badan cerita apa kan itu langsung umi sama kamu dan kebetulan kau sekalipun banyak tentang masa yang laban yang tidak bisa tapi betul kalau mantap orang saya cerita kayak itu umi dimin betul kalau mulai dari masalah Jumatan antara piket berminggu antara piket bulan lambat dari masalah cerita aki lambat cong apa namanya dia ketika pertama kali ajian sahabat kalau speaker boleh tetap mengancam laku kunci habib dia pakun ngudin ajian dan kalau speaker beli kok, beli. Karena itu banyak tahu tadi boleh menggalaban kan itu boleh dimin terkenal sangat istilah dari Habib. Tapi setelah istilah dari Habib dari Habib kan itu tak setingkat sama Rasulullah SAW banyak orang sebab pasti boleh orang sebab jadi. Tapi Allah apakah itu tak toman kemudian alaban tak toman kemudian sami ketika itu kalian sarang rajinah dia menang. Betul ada saksi bisunya pada waktu itu. Ngana menurut apa gitu. Kemudian nomor 5 lakoni seketima bagus antara sabadaan dan lakoni sema coba antara sabadaan. Lakoni sema bagus antara sabadaan dan sampai ala perkara sema coba antara sabadaan. Singkat saos tak usah esarain. Langsung nomor 6 pesantren al-is'ad lamun kibadah anak laki apa ngasuh sebelumnya tak lidah egente orang lain karena takut ada dia resah satare tanan yang disangkaan pesantren area penghasilan. Mungkin banyak orang yang ke pesantren penghasilan nih. Makanya gue baca salah satu jurnal kalangan Said Naqib Al-Attas tantangan pendidikan sekarang adalah industrialisasi pendidikan. Pendidikan itu bisnis. Saya kira Nabi Ampun tak sesuai dengan keinginan market, tak sesuai dengan keinginan konsumen, yoba sebenarnya. Karena kalau lebih orkes, karena kalau lebih DJ, karena kalau mencang benih kiai, tapi mencang artis-artis sih. Mencang orang soki, mana oleh sombongan. Karena yang ke pesantren kali itu adalah bisnis. Makanya banyak masengan sampai awal siap pesantren dia tak oleh genteh kecuali sarang kota laki pengasuh sebelum. Takut kenapa takut jadi rebutan seandi perasaan sangkaan bahwa pesantren kali itu penghasilan. Akhirnya timin ketika apa Mas Abbas kali itu bumurah ke Fudai. Saya ahli kematian. Karena malah orang yang kita selalu dari ini Fudai kali itu langsung seter. Jadi dimin pada kau dekat itu intar pangwana Mas Abbas. Karena gue dekat itu Al-Amin di tempat ke pengasuhan ke Idris jauh hari. Pada kau lah ya cek di Abah. Pas Abah kan itu motor dengan Idris sambil ngolok Mas Lafan. Nah pas motor dengan Idris kan itu si bekal bagian di Abdina. Dari saking takon deki sepeninggalnya apa pesantren kan itu berarti perbuan. Makanya harus jelas. Senomor petok takotu semadet dia santrena orang alim sesampurna sebab Allah sakoni sebisa nyari hukum-hukum dan kitab-kitab yang pertajak ulama berlah sakoni sebisa ngalakuaki ilmu nah karena orang hormat dan kegurunya. Jadi saya disantre tak usah ngurus lain
urusan rena usaha haki katipu apa jadi orang alim sesampor sempurna. Kali itu wasiat penutup dari Ki Habib, dan kali itu merupakan salah satu keinginan beliau yang sering disampaikan di berbagai kesempatan. Semoga berdengar sampai dengan saja jadi orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah, yang dibanggakan oleh Masis, tak pegang hubungan sarang Masis, sehingga tak pegang juga pindah dari ajaran Allah. Dari berdengar orang mukminah nimbang orang atas kejadian kacang kolangan, terus ekon dari kejadian korban-korban pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.